Memori dalam senyummu, ku dengar bahasa kalbumu. Tiada gading yang tidak retak, tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Wah, itu dia tadi prosesi pamitnya Bu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, di mana banyak sekali pegawai dari Kementerian Keuangan yang bernyanyi bahasa kalbu untuk melepas Bu Sri Mulyani setelah bertahun-tahun menjadi Menteri Keuangan di Indonesia. Dan ketika dalam serah terima jabatannya, Bu Sri Mulyani juga sempat mengucapkan beberapa kalimat yang cukup menyentuh dengan meminta ruang privasi sebagai warga biasa dan jangan lelah mencintai Indonesia. Dan kebijakan baru menjaga dan meningkatkan perekonomian, ini juga menjadi salah satu yang ditularkan atau dicoba untuk dialihkan ke Menteri Keuangan baru. Dan berita berikutnya, pemerintah juga resmi memperbolehkan masyarakat bergaji maksimal 14 juta rupiah membeli rumah subsidi. Tutang dulu dong. Dan peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri 5 tahun 2025, di mana ketentuan ini digunakan sebagai persyaratan membeli rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi punya rumah untuk anak muda yang baru bekerja, mudah-mudahan kini bukan hanya sekedar mimpi, tapi bisa menjadi kenyataan. Dan kita akan bahas secara lengkap bersama saya Ruli Kurniawan di Ekonomek Spesial Hari Properti Nasional. Ya, oke. Terima kasih sudah langsung di Studio 2 CNN Indonesia di acara ekonomi bersama saya Ruli Kurniawan. Dan kita akan membahas update isu ekonomi Indonesia dan di dunia. Dan isu ini adalah topik with the highest traffic atau yang paling banyak ditonton, di komen dan di like selama seminggu terakhir, sekaligus yang paling mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dan saya akan membahas ini semua dengan kawan saya, Mas Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Bang Rizal, thank you so much. Baik, sama-sama. 2 minggu berturut-turut datang di Ekonomek. Oke, Bang Rizal, kita di segmen pertama ini ada beberapa item yang akan kita bahas. Pertama mulai dari terkait dengan berubahnya Menteri Keuangan kita, gitu ya. Kemudian juga ada beberapa isu lain yang juga pastinya paling banyak dibahas beberapa hari terakhir. Dan yang pertama kita bahas terkait dengan kritik DPR, di mana usai dilantik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung mendapat hujan kritik sekaligus harapan ketika mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi 11 DPR RI. Di mana Menteri Keuangan memaparkan usulan pagu anggaran tahun 2026 sebesar 52,16 triliun rupiah. Jumlah ini akan difungsikan 47,73 triliun rupiah bagi pelayanan umum, 250 miliar rupiah untuk fungsi ekonomi dan hampir 4 triliun rupiah untuk pendidikan. Seperti LPDP salah satunya. Menteri Keuangan Purbaya optimis dapat membawa perubahan pada stagnansi pertumbuhan ekonomi di angka 5% selama ini dan diharapkan bisa menyentuh level 6% ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia menyampaikan rekam jejaknya menghadapi krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan 2008 hingga pandemi COVID-19. Ada optimisme dari Pak Menteri baru, gitu ya Mas, akan membawa ekonomi Indonesia dari yang sekarang stagnansi mungkin ya di level 4,8, 4,9, 5, 5,12 terakhir masuk ke level 6%. Kira-kira change-nya akan seperti apa Bang Rizal kalau kita melihat kemarin apa yang diobrolkan di DPR di Komisi 11? Iya, saya kira Pak Menteri baru ini punya punya satu harapan besar ya bagi publik begitu.
Karena dengan keyakinan beliau dan juga rencana apa yang dilakukan beliau, ekonomi kita akan bergerak begitu ya, untuk menembus stagnasi yang selama ini terjadi. Baik. Dan saya kira di DPR sangat clear gitu ya, Pak Menteri ini apa yang akan dilakukan, step yang akan dilakukan. Baik. Dan tentu statement ini kita tunggu gitu ya, tidak hanya dalam konteks policy kebijakan keuangan. statement, tapi juga kebijakan yang efektif dan memang bisa kita lihat hasilnya gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana kebijakan itu efektif ya, dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pak Menteri itu. Oleh Pak Menteri, kalau kita lihat sama-sama mungkin gaya komunikasinya Pak Menteri Purbaya dengan Bu Sri Mulyani itu cukup berbeda gitu ya. Betul. Bu Sri Mulyani sangat tertata gitu ya, sangat menjaga-jaga, sedangkan Pak Purbaya itu lebih yang cowboy gitu kalau bilang orang gitu ya. Jangan. Betul. Kita akan lihat kira-kira sebenarnya seperti apa perbedaan ataupun juga rekam jejak karir dari dua Menteri Keuangan Indonesia ini, antara Pak Purbaya dan juga Ibu Sri Mulyani. Kita lihat sama-sama seperti apa. Kita lihat yang pertama. Ini dia, dari karir Purbaya Yudi Sadewa, di mana awal dia juga sempat bekerja menjadi staf khusus bidang ekonomi Menko Polhukam dari November 2015 hingga Juli 2016. Kemudian staf khusus juga bidang ekonomi Menko Maritim Juli 2016 Mei 2018. Sempat juga menjadi Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Mei 2018 September 2020. Ada juga Ketua Dewan Komisioner LPS September 2020 hingga September 2025. Menteri Keuangan Republik Indonesia baru saja dilantik September 2025. Kita lihat dari Bu Sri Mulyani seperti apa rekam jejak karir Sri Mulyani Indrawati. Seperti apa? Ini dia Bu Sri Mulyani, di mana tahun 1998 Bu Sri Mulyani sempat menjadi Kepala LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian juga Menteri PPN atau Kepala Bappenas di Oktober 2004 hingga Desember 2005. Lanjut dengan Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Desember 2005 hingga Mei 2010. Dan juga menjadi kemudian sempat ditarik ke internasional menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Menjadi orang Indonesia pertama yang menempati posisi sebagai Direktur di World Bank. Kemudian kembali ke Indonesia dipanggil oleh Pak Jokowi setelah tadinya diminta menjadi Menteri Keuangan oleh Pak SBY. Di tahun 2019 hingga Oktober 2024, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju, lanjut lagi menjadi Menteri Keuangan Kabinet Kerja Juli 2016 hingga Oktober 2019, dan menjadi Menteri Keuangan 2024 hingga 2025 di pemerintahannya Presiden Prabowo. Dia punya kompetensi yang cukup menarik di sini gitu ya, dan sama-sama pernah berada pada fase-fase yang cukup kritikal, 2098, 2008. Ekonomi yang cukup sulit pada saat itu gitu. Kalau dari Bang Rijal sendiri melihat itu dengan gaya Pak Purbaya, dengan gaya Bu Sri Mulyani gitu, ada switch yang cukup besar gitu. Betul. Bagaimana dinamis ini bisa sangat mempengaruhi perekonomian kita gitu? Ya, memang kalau Bu Sri Mulyani itu kan sangat prudent ya terhadap fiskal. Jadi betul-betul menjaga fiskal gitu ya. Dan sangat hati-hati ya pada saat menyusun, kemudian mengimplementasikan dan juga membelanjakan. Nah, tapi kan kita juga belum lihat nih nanti realnya ya. Tapi lihat dari statementnya Pak Purbaya ini lebih cenderung agresif ya, lebih agresif ya. Hanya saja memang karena kalau Bu Sri Mulyani lebih condong fiskal gitu ya, tapi kalau Pak Purbaya kan lebih moneter gitu ya, lebih keuangan, meskipun beliau kan teknokratik dan juga researcher gitu ya di Dana Reksa ya. Nah, tetapi perilaku market gitu ya di pasar uang dengan fiskal itu berbeda. Baik. Nah, ini yang saya kira menjadi challenging bagi Pak Menteri baru, Menteri Keuangan baru. Nah, tentu bagaimana mengimplementasikan ya kebijakan fiskal yang notabene beliau juga sangat menguasai market di pasar uang untuk supaya sinkron. Ya, jadi bagaimana gaya beliau ya dan juga kompetensi beliau di sektor keuangan itu bisa yang selama ini menjadi PR, transmisi ke sektor real dengan dorongan fiskal sebagai stimulus. Gitu. Baik.
pengalaman di LPS selama 5 tahun. Kita akan lihat bagaimana nanti menjadi seorang Menteri Keuangan. Kita lihat bagaimana respon dari netizen, karena kita sempat share juga apa pendapat dari rekan-rekan di dunia maya terkait dengan sosok dari menteri baru kita seperti apa. Kita lihat sama-sama terkait dengan pergantian menteri ini. Yang pertama dari Jiwo Jawi 01, Bu Sri, lock dana buat IKN, yang ini mah monggo takutan. Nah, kira-kira gimana gitu ya? Kita lihat sama-sama. Kebijakan akan seperti apa terkait dengan porsi anggaran kita di APBN. Kemudian berikutnya, next kita lihat ada Herma Gomez 2023, program MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang 1.000 triliun. Sungguh pemborosan seharusnya buat pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan menciptakan lapangan kerja. Kita lihat bagaimana nanti alokasi anggarannya dari Kementerian Keuangan seperti apa di bawah Pak Purbaya. Next. Agus Suhedi, setidaknya tidak keluar kebijakan perpajakan yang menyusahkan rakyat. Kira-kira, kalau tadi lihatnya fiskal, jaga banget nih bagaimana keuangan kita gitu ya. Apakah benar-benar bisa mengurangi yang namanya diharapkan tidak ada kebijakan pajak yang menyusahkan? Next, kira-kira seperti apa komentar dari netizen? Terakhir, ekonomi bukan cuma soal siapa Menteri Keuangan, setuju. Kalau sistem pajak masih bocor, BUMN dipelihara terus meski jadi beban, APBN tetap tersedot ke subsidi populis dan korupsi tetap jadi biaya resmi. Ya siapapun yang duduk di kursi itu bakal kejebak di lubang yang sama. Jadi pergantian menteri itu bukan jaminan obat mujarab. Setuju nggak, Pas? Iya, saya kira ini Pak Purbaya ini harus berani berinovasi. Kalau tidak jatuh ke lubang yang sama. Betul. Artinya berani mengambil kebijakan yang mungkin tidak populis, tapi realistis dan kemudian jitu gitu. Nah, contoh misalnya bagaimana beliau ya punya statement, punya kebijakan untuk melikuiditas, ya, jadi meningkatkan likuiditas. Ya. Dan itu akan ditransmisikan ke sektor real kan gitu ya, melalui perbankan misalnya. Nah, itu bagaimana realisasinya? Nah, itu kan menjadi challenging. Nah, tetapi fiskal tentu saja harus punya peran menjadi stimulus kinerja ekonomi. Nah, itu harus disinergikan. Karena tadi perilaku fiskal ya dengan perilaku di sektor keuangan itu berbeda. Dan itu yang menjadi PR bagi Pak Purbaya. Nah, hal yang penting lagi adalah terutama pajak nih, karena kan sebenarnya respon masyarakat selama ini justru pajak terasa mencekik. Ya, kan? Apalagi Pak Purbaya kan punya solusi kira-kira gitu ya. Ini menarik. Justru menurut saya berani nggak beliau kebijakan yang populis itu dirubah kita menjadi yang real. Tidak populis dan real. Oke, kita lihat ini ada item ketiga yang kita akan bahas terkait dengan 200 triliun. Ini juga banyak dibahas karena ini cukup menarik karena Menteri Keuangan Purbaya akan mulai besok, di mana Kementerian Keuangan akan menyalurkan dana pemerintah yang ada di rekening Bank Indonesia sebesar 200 triliun ke 6 bank milik negara. Menurut Menkyu, dengan penempatan dana di rekening pemerintah akan memacu perbankan menyalurkan ke masyarakat melalui kredit, sehingga roda ekonomi Indonesia yang disetir oleh permintaan domestik dapat kembali bergerak. Di sisi lain, Purbaya akan menggelar keterbukaan informasi kepada publik dengan Kepala Badan Gizi Nasional untuk memaparkan penggunaan anggaran MBG. Alokasi program MBG sebesar 171 triliun rupiah di 2025 dan 335 triliun rupiah di 2026. Kita lihat bagaimana pernyataan dari Pak Menteri terhadap ini. Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Ekonomi bisa hidup lagi? Ada kebijakan, apakah ini cukup populis? Mengambil 200 triliun dari dana yang disimpan di Bank Indonesia, sisa anggaran, kemudian disalurkan ke 6 bank untuk itu menjaga perekonomian kita gitu.
Anda melihatnya Ya. seperti apa? Cukup populis ini Se- atau cukup berbahaya? Saya kira cukup berani ya Cukup untuk berani. mengambil kebijakan ini. Tapi yang harus dilihat adalah bagaimana karena likuiditas kan akan tinggi, Tinggi, ya. besar. Apalagi otoritasnya ada di perbankan. Ya. Nah, problemnya sekarang para pengusaha maupun konsumsi untuk ngambil kredit itu kan berat meskipun suku bunga Bank Indonesia kan diturunkan. Diturunkan. Itu menjadi challenging. Oke. Ditambah juga daya beli masyarakat memang sedang turun. Oke. Nah, challenging lagi adalah bagaimana merealisasikan ini gitu. Apalagi misalnya ke sektor real. Karena justru challenging sekarang adalah Memastikan bagaimana bahwa dana itu benar untuk sektor bisa real, ke sektor terutama untuk real. kredit kan Betul. dibilangnya. Oke. Karena resikonya adalah kalau misalnya di sektor real tidak merespon dengan cepat, maka dikhawatirkan dialihkan Oke. kepada konsumsi impor kan, Oke. SBN. SBN. Itu yang justru harus dijaga gitu. Nah, ini petanya nih dari Pak Menteri ini akan seperti apa nih Betul. menjaganya? Justru Oke. beliau harus menjaga itu supaya tidak balik ke situ, harus transmisi ke sektor real. Oke. Ada satu sebenarnya instrumen Bisa baiknya dijaga nggak kira-kira? saya kira supaya tidak ke situ. Oke. Kenapa? Supaya ekonomi bergerak di sektor real. Dilihat PPN, kenapa PPN nggak diturunkan lagi? Oke, PPN diturunkan, ini menarik. Jadi kalau PPN turunkan, pelan-pelan bergairah industri. Oke. Oke. Kemudian consumption pelan-pelan Akan naik, Oke. gitu. Dan market juga akan pelan-pelan bergerak, gitu. Oke, Dan saya kira menarik. diikutin oleh PPN itu. Oke. Memang akan ada subsidi nanti pemerintah 1% itu. Iya. Hitungan kami sekitar 70 T-an lah. Oke. Tetapi itu kan akan pulang, akan balik lagi gitu. Oke, Ketika industri bergerak. Jadi- Jadi likuiditas yang besar yang diciptakan itu akan pelan-pelan transmisinya diabsorpsi oleh sektor real. Dan masyarakat yang dapat Dan untung masyarakat sebenarnya. juga tentu akan Baik, untung. ini menarik Mas. Dan kita akan tahan dulu, kita akan lanjut ke segmen yang kedua. Kita akan break dulu karena kita akan lihat kira-kira seperti apa gara-gara sering flexing atau sering pamer kekayaan pejabat pemerintah menjadi salah satu penyebab ambruknya pemerintahan Nepal dengan cara anarkis. Sesaat lagi, tetap di Ekonomek.